Jadi, apa sih gunanya kita belajar bahasa Inggris? Kita akan kupas tuntas di video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa bertemu kembali di belajar bahasa Inggris kali ini. Dan kita sebenarnya topiknya ini topik yang seharusnya ada di paling awal ya, ada yang di paling atas sebagai prolog ya, karena memang channel ini khusus untuk belajar bahasa Inggris dan juga tips-tips belajar, bukan belajar di rumah ya, tapi tips-tips bagaimana melanjutkan belajar ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, kali ini kita akan lebih ke paling dasarnya, yaitu tentang bagaimana kenapa kita harus belajar bahasa Inggris. Sepenting apa itu bahasa Inggris ya. Nanti ada dua bahasan pokok alasan kenapa kita wajib sekali untuk belajar bahasa Inggris. Nah, sebelum ke situ, ini ada gambaran sedikit terkait dengan kenapa pentingnya bahasa Inggris saat ini. Kalau kita ingin berbisnis, ingin menjadi CEO, ingin menjadi orang yang lebih dilihat oleh orang lain, atau misalnya bisnisnya lebih mantap, banyak sekali networking dan juga lain-lainnya, pasti kita akan dipaksa untuk bisa belajar bahasa Inggris. Kenapa? Karena kita akan bertemu dengan orang-orang yang lebih tinggi lagi, atau bahkan dengan orang-orang yang berasal dari luar negeri. Sehingga komunikasi kita harus menggunakan bahasa Inggris. Berbisnis yang lebih tinggi, berbisnis yang lebih luas, nah itu yang harus difokuskan sehingga bahasa Inggris menjadi penting. Itu. Tapi kalau misalnya kita hanya berdagang biasa, berdagang di jalan, berdagang di rumah, berdagang online shop yang biasa saja mungkin ya, bahasa Inggris tidak terlalu butuh karena kita akan berkomunikasi dengan siapa di situ. Mungkin yang bukan berarti artinya merendahkan, tapi memang intens komunikasi yang berdagang biasa dengan pebisnis yang luar biasa, maksudnya pebisnis yang sudah lebih cabangnya lebih banyak, pastinya intensitas komunikasinya berbeda dan juga perjumpaan dengan orangnya juga berbeda, sehingga bahasa Inggris pasti dibutuhkan bagi para pebisnis. Sementara bagi para pedagang yang belum sampai melebarkan sayapnya lebih tinggi, lebih besar lagi, bahasa Inggris kemungkinan tidak terlalu butuh. Terus juga kalau ingin beasiswa kita ingin beasiswa ke luar negeri, pasti syarat utamanya ada TOEFL, syarat utamanya ada IELTS. Nah itu pastikan sertifikasi bahasa Inggris, karena kita akan bertemu dengan banyak orang. Ada yang namanya international students di kampus manapun di luar negeri di seluruh dunia, baik di Eropa, Afrika, Amerika, Asia, setidaknya di Asia Tenggara pun pasti bahasa Inggris yang dipakai. Baik itu untuk speakingnya, untuk komunikasi sehari-hari, ataupun untuk tugas sehari-harinya, dan itu pasti menggunakan bahasa Inggris. Sehingga pasti dibutuhkan bagi yang ingin belajar mendapatkan beasiswa di luar negeri. Tapi untuk yang belajar mendapatkan beasiswa di dalam negeri tidak terlalu dibutuhkan si pembelajaran kita mahir bahasa Inggris. Walaupun nanti kita akan belajar bahasa Inggris di mata kuliahnya, tapi untuk sehari-harinya, untuk tes beasiswanya, biasanya sampai sekarang tidak terlalu dibutuhkan. Walaupun sekarang ada tes TOEFL, tes TOEFL-nya pun masih bisa dipakai tes TOEFL yang ITP yang 500.000. Sementara untuk luar negeri tes TOEFL yang 4,5 juta, IELTS yang 5 juta, tergantung dolar ya. Jadi berbeda antara yang memang beasiswa ke luar negeri dan juga beasiswa dalam negeri, kemampuan bahasa Inggris. Terus juga yang ingin kuliah S1 mungkin tidak ada syarat TOEFL, tapi ingin S2, S3 bahkan untuk jadi profesor dan juga untuk kuliah-kuliah yang lebih tinggi lainnya, kita perlu sekali untuk mampu berbahasa Inggris. Sehingga pastinya kemampuan bahasa Inggris kita harus betul, abstraknya pasti menggunakan bahasa Inggris ketika kita ingin membuat thesis dan juga tugas-tugas akhir ya di setiap jenjang pendidikan tersebut. Begitu ya. Jadi kalau mau sampai S1 ya bahasa Inggris boleh, tapi untuk S2, S3 untuk ini sudah wajib
ada syarat TOEFL-nya di situ, sehingga kita harus bisa menggunakan dan juga mahir dalam berbahasa Inggris ya. Nah itu dia prolog awalnya kenapa memang perbedaan yang menggunakan bahasa Inggris dan juga tidak, sehingga bagi saya ya, pengalaman saya sepertinya hanya ada dua manfaat nih, selain menjadi komunikasi, yang pastinya komunikasi kan bahasa ya, dan juga alat gitu ya. Si bahasa Inggris ini kenapa menjadi penting dan harus dipelajari? Ada dua pokok bahasa. Yang pertama adalah bahasa yang paling bermanfaat, tidak mengecualikan bahasa Indonesia, bahasa daerah yang ada di Indonesia, dan juga bahasa-bahasa lainnya yang ada di luar negeri, tapi bahasa Inggris lah yang menjadi alat utama komunikasi antar negara, antar orang yang berada di negara orang lain, antar orang yang berada di negara berbeda gitu ya. Jadi bahasa yang paling bermanfaat juga ketika kita nih punya konten seperti ini. Misalnya kita seperti Irfan Hakim ya, kontennya konten binatang di Indonesia memakai bahasa Indonesia, tapi ingin melebarkan sayapnya ke luar negeri dan juga ingin dilihat oleh para penonton YouTube di luar Indonesia, pasti harus menggunakan bahasa Inggris, sehingga di bawahnya dicantumkan tuh translationnya atau terjemahan bahasa Indonesia ke bahasa Inggrisnya di bawah ya, subtitlenya ada seperti itu. Jadi berarti kan ketika levelnya semakin naik, semakin tinggi, bahasa Inggris menjadi kebutuhan nantinya. Bahasa yang bermanfaat lagi ketika kita ingin berdakwah, memberikan ilmu kepada orang lain ya kan. Mungkin di Indonesia cukup menggunakan bahasa Indonesia, di lokal cukup menggunakan bahasa Sunda misalnya orang Sunda, di Jawa bahasa Jawa, ingin lebih ke nasional menggunakan bahasa Indonesia, tapi ingin internasional ya pasti bahasa Inggris digunakan, sehingga itu hukumnya menjadi wajib ketika kita harus bisa menggunakan bahasa Inggris untuk berdakwah, untuk memberikan ilmu, apalagi ilmu yang penting, dakwahnya juga sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat saat ini ya, begitu. Dan yang kedua, selain bahasa yang paling bermanfaat saat ini, harkat derajat seseorang ataupun barang ini bisa menjadi lebih tinggi ketika kita menggunakan bahasa Inggris. Contoh yang paling simpel adalah iced tea. Es teh manis itu harganya kayak 1.000, atau bisa bikin sendiri lah ya. Teh bikin kasih gula, kasih teh, air panas, selesai tambahkan es, kita bisa bikin sendiri. Taste free gitu ya, walaupun bahan-bahannya beli gitu. Tapi ketika kita ke kafe atau ke big restaurant yang bahannya sama, cara penyajiannya aja mungkin yang berbeda, dan nama di dalam menunya juga ternyata jadi iced tea, jadi hot tea, harganya bisa naik berkali-kali lipat. Jangankan di restoran, di jalan-jalan saja yang tulisannya iced tea ataupun hot tea itu bisa sampai 10.000, bukan 2.000 lagi yang biasanya es teh manis, es teh tawar, es teh panas di warung-warung kopi itu bisa jadi tinggi. Selain itu kita di media sosial update status menggunakan bahasa Inggris itu terlihat oleh orang luarnya, orang yang melihat status kita, apalagi kalau bahasa Inggrisnya betul ya. Terlepas dari bahasa Inggrisnya betul atau tidak, menggunakan bahasa Inggris di status bagi orang-orang lain itu bisa terlihat lebih eye catching, lebih keren, lebih cool. Dia bisa bahasa Inggris gitu, jadi akan lebih lainnya. Nah itu jadi harkatnya lebih tinggi ya, hanya dengan menggunakan satu kalimat saja. Itu baru satu kalimat di media sosial, apalagi kalau di caption feed Instagramnya bahasa Inggris full yang dia tidak mencontek di Google misalnya ya, dia nulis sendiri walaupun agak berantakan grammarnya dan lain-lain, tapi orang lain wah hebat ya, sekarang dia harusnya udah bahasa Inggrisan gitu, go internasional gitu, pasti terutama di Indonesia kan. Jadi harkat martabat seseorang bisa jadi naik lebih tinggi gitu. Apalagi kalau ngomongin sehari-hari, hello there, assalamualaikum, hello there, apa kabar nih, how are you? di apa ya, di mix, di code mixing, di saat di campur gitu ya, ada bahasa Inggris dalam bacaan sehari, itu juga bisa menjadi lebih tinggi. Mungkin ada yang bilang ih alay atau ih gimana sih, tapi orang yang mengerti, wah berarti dia sudah satu percaya diri untuk kemampuan ngomongnya, dan juga sudah bisa menghargai diri dia kalau dia bisa berbahasa Inggris, dia praktekkan begitu. Jadi percaya atau tidak percaya lah ya, kamu bisa praktekkan sendiri. Harkat bukan lagi lebih ke harkatnya derajat, terlalu berat kayaknya harkat derajatnya, itu level seseorang bisa menjadi lebih tinggi ketika bahasa Inggris digunakan.
label-label nama, sekarang nama-nama OL shop juga sudah menggunakan bahasa Inggris. Oke shop, bla 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 shop ya, bukan toko, bukan toko oke, toko Dita, bukan Dita shop. Jadi ketika orang baca, oh ya lebih tinggi kan levelnya, jadi secara tidak sadar kita meninggikan level seseorang yang menggunakan bahasa Inggris. Setuju atau tidak? Nah, begitu ya. Nah itu dia 2 alasan kenapa penting banget kita belajar bahasa Inggris saat ini. Mungkin tahun depan, minggu depan, bahkan 100 tahun ke depan atau bulan depan biar beda lagi, itu beda lagi bahasanya, karena kan kita tahu bahasa akan selalu berubah setiap tahunnya. Kita punya prediksi-prediksi yang lain gitu ke depannya, apakah bahasa Arab yang menjadi lebih digunakan nantinya, kita tidak tahu ya. Tapi pastikan untuk saat ini kita bisa berbahasa Inggris dengan baik dan benar, minimal kita percaya diri untuk menggunakan bahasa Inggris tersebut. Hari ini terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk video kali ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.